Cuman sampai nggak terlalu parah yang gue rasain ketika kena si gori ini. Lu ngerasa kudu balik ke pakai lagi atau justru Orang mau ngapain sih, ini ribet banget deh. Padahal menurut gue sih juga kayaknya dia satu air putih biasa, satu air putih yang dikasih heroin? Hai, balik lagi di Depression Anonymous. Sekarang kita udah masuk episode 7. Di episode 7 ini kita kedatangan teman yang punya pengalaman dengan adiksi. Kita akan tanya ke teman kita ini bagaimana pengalaman dia awal mula mengalami adiksi, apa yang dia rasakan selama mengalami adiksi, dan juga apa yang menjadi titik balik dia bangkit dari keterpurukan adiksi. Sudah hadir di tengah-tengah kita teman kita yang bisa kita panggil Kismat. Halo Kismat. halo mas. Selamat datang Bang Kismat di Ya, Depression Anonymous. baik, Apa kabar Bang? baik baik. Baik ya. Ya, Thank you udah datang Bang ke sini Bang. sama-sama loh udah diundang. Sorry nih, oke topeng. Nggak apa-apa. Ini justru apa ya, salah satu bentuk anonymity-nya. Oh gitu, oke. Siap. Oke, Bang Kismat, umur berapa Bang? 29. 29. Sekarang aktivitasnya apa aja Bang? Sekarang ya gawe aja sih, gawe jadi salah satu agensi di Jakarta Selatan. Oke, gawe aja ya Bang ya. Gawe aja. Gawe. Siap. Kita ngobrol to the point aja Bang. Mm-mm. Lo mengalami adiksi. Mm. Tahun berapa Bang? Itu di 4-5 tahun lalu kayaknya. 4-5 tahun yang lalu, berarti 2018. 2018 19, iya 2018 19-an lah tuh. Oke. Cerita dong Bang, itu awal mulanya gimana tuh Bang? Awal mulanya sama kayak yang lain-lain lah, pasti awal mulanya coba-coba. Awal mulanya coba-coba. Iya, awal Oke. mulanya coba-coba. Dari coba-coba pertama gue nyobain zat ganja namanya. Ganja. Udah nyobain ganja dari zaman SMA ke kuliah, tiba-tiba nyari ganja susah. Oh jadi mulai masuk tuh bukan dari 2018 tapi lebih jauh lagi gitu ya Bang? Lebih jauh lagi sih sebenarnya. Oke. Dari SMA lah, keluar SMA. SMA ya? Siap. Keluar SMA jalan terus sampai satu saat yang gue sering konsumsi susah dicari tuh. Si ganja itu? Si ganja itu gue susah cari, datanglah ada varian baru gitu namanya tuh, gori yang dulu tembakau super, ada orang bilang banyak lah namanya, ada yang japri, ada yang hanoman, ada gitu-gitu lah. Siap. Masuk itu nyobain pertama muntah-muntah tuh, muntah-muntah enak, dicobain terus-terusan kejebak deh, lama-lama udah masuk aja ke situ, ke dalaman. Sampai akhirnya adiksi, nyari-nyari. Oke. Itu mulai lu pakai, kita sebut aja gorila kali ya Bang ya. Lu pakai gorila itu tahun 2018 itu Bang? 2018. Oke. Tahun 2018 itu lu masuk pakai gorila ya Bang ya? Iya, masuk pakai itu, coba. Gara-gara si yang ganja itu susah tuh dicari zaman itu tuh, gua nggak tahu juga. Gue berasa susah, terus sampai ada dulu juga japa-japa kan sebutannya, ada japa-japa, ada gorila itu masuk. Nyobain lah tuh ke situ tuh. Nyobain. Terusan nih. Sampai lumayan jalan 3 tahun tuh, 3 sampai 2 tahun tuh, sampai apa lupa gue, beberapa memori hilang gitu di kepala gue. Oke. Gak apa-apa. Itu kenapa lu, lu masuk karena tadi ganjanya tuh susah lu cari. Jadi akhirnya lu cari ke si gorila ini. Lu menyebutkan bahwa adiksi lu ini di tahun 2018. Lu mendefinisikan lu mengalami adiksi di 2018. Sebelum itu ketika lu konsumsi ganja, apakah lu mendefinisikan itu sebagai adiksi juga? Sebenarnya sih bisa dibilang adiksi juga ya. Cuman sampai nggak terlalu parah yang gue rasain ketika kena si gori ini. Kena si gori ini ya? Kena si gori ini dulu saking parah-parahnya,
gue berasa banget badan gue tuh kayak harus nyari, udah mulai deg-degan. Kalau udah mulai habis terus barang udah mulai deg-degan, gue bakal nyari lagi, padahal tuh masih ada tapi udah tinggal dikit. Beda halnya sama kayak ganja. Kalau ganja gue kayak udah habis ya udah, Lu nggak nyari gitu nggak ya? bakal nyari lagi. Tapi kalau yang si Gori ini yang gue rasain sampai separah itu dan sampai seedik gitu, sampai gue udah ngerasa wah ini badan gue udah mulai nyari-nyari nih. Oke, berarti lu membedakan definisi bahwa lu adiksi adalah dari badan lu yang ngerasa nyari gitu. Iya. Ya? Oke. Menarik. Terus lu tadi bilang awalnya lu muntah-muntah. Iya. Lu muntah-muntah nggak enak dong. Apa yang bikin lu tetap lanjut, Bang? Nah itu juga sih sebenarnya kayak gimana ya, di dunia pergorian ini buat yang awal pasti kaget badannya tuh pasti muntah-muntah. Yang gue beberapa orang gue temuin ya, yang beberapa orang yang sering juga pakai sama gue, pasti kalau dia perdana dia nyobain itu sekali tuh pasti muntah. Dan awalnya muntah doang, abis itu baru enak tuh kepala katanya. Ada yang enak kepala, ada yang sampai kesurupan dulu juga. Oke, kesurupan ya. Iya, apa udah nemu enaknya, ketika udah lupa aja gitu di sekeliling tuh, mungkin itu kali merasa enaknya kalau menurut gue. Yang lu rasain begitu, Bang? Iya sih waktu itu. Enak. Nah, durasi enaknya itu lu rasain berapa lama, Bang? Nah, ini juga sih bedanya karena emang itu cepet ya. Jadi durasi enak itu juga cepet banget. Ketika aku baru nge-shoot aja itu bisa nggak sampai hitungan menitan deh, 30 detik juga udah bisa langsung pusing kepala. Oke. Beda halnya sama kayak ganja kan, kalau ganja harus nunggu dulu atau juga makanya susah. Kalau Gori ini cepet naiknya tapi hilangnya juga cepet, cuma nggak sampai 15 menit lah. Nah itu bawaannya gue pengen bakar lagi, ketika udah hilang bakar lagi gitu aja terus. Itu cara konsumnya itu dibakar gitu ya, Bang ya? Iya dibakar gitu bro. Pakai cara lain bisa nggak, Bang? Misal kayak gue sejauh ini nggak tahu sih, nggak pengen explore gitu sih. Kayaknya sih dibakar sih sejauh. Dibakar ya? Kalau sintetis itu. Nah, ketika lu kecanduan si Gori ini, apa aja yang kejadian, Bang, selama lu pakai? Wah banyak sih kejadian gue. Ada yang paling parahnya itu seedik-ediknya gue bisa ngabisin 2-3 bag dalam sehari. 2-3 bag ya. Okay. Dan yang paling terus dulu niatnya mau pakai buat dijual. Sampai akhirnya malah habis kepake sendiri. Kepake sendiri. Sampai ketabrak juga pernah gue sampai di jalan. Jadi bawaannya tuh gue di jalan mau berhenti dulu bikin, baru bakar, baru jalan lagi. Oke. Belum sampai rumah dikit nih masih ada keuntungan, gue bakar lagi baru sampai rumah. Pokoknya di setiap sela-sela itu tuh gimana caranya bisa nge-shoot dulu aja. Sampai separah itu sih. Sampai ketabrak gue pernah juga. Ketabraknya separah apa tuh, Bang? Disundul mobil gitu sih. Kayak gue jalan naik motor tuh pelan gitu. Mobil tiba-tiba nyusruk ke depan, udah gue jatuh ke guling-guling sampai tabrak belakang gitu. Tabrak belakang disundul gitu sama mobil. Dalam kondisi lu lagi on ya, habis nge-shot tadi ya. Habis nge-shot itu. Oke. Terus lu ditolongin apa gimana? Warga rame nolongin gue, untungnya nggak kenapa-napa. Di guanya motor gue doang yang rada lumayan hancur. Ya udah gue berdiri di motor, gue ngobrol sama yang nabrak ini, dia nanya nggak apa-apa, udah gue jalan cabut aja pulang biasa, kayak nggak ada apa-apa lagi, bakar lagi habis itu juga. Oke. Udah kejadian gitu gue masih kebakar lagi, anjir. Tiba-tiba sampai rumah, anjir gue kok lecet-lecet badan gue. Lu nggak sadar? Gue sadar gue jatuh. Lu sadar lu jatuh? Tapi baru sakit itu pas udah di rumah, baru pas udah kayak buat tiduran, aduh iya gue tabrakan nih, sampai skip segitunya. Oke. Berarti itu ada efek lu semacam kebas kali ya, semacam mati rasa. Kayaknya deh, ketika mungkin juga kali itu ya. Oke. Terus ada yang paling parah dulu, ketika ediksi itu gue udah nyimpen beberapa banyak buat sempet gue mau jualin juga. Yang akhirnya bakal kepake juga sama gue sendiri. Itu gue simpen di bawah kasur gitu kan. Nah nyokap nih udah curiga nih ngeliat gerak-gerik gue juga sebenarnya. Oke.
gue yang udah males gitu kalau ketemu orang-orang, gue keluar cuman ngambil makan doang terus masuk lagi ke kamar. Hingga suatu ketika gue lagi keluar bentar kamar, nyokap masuk, dia beres-beres kamar gue gitu kan, ada beberapa bag yang diambil sama dia. Gue di situ sampai ngamuk-ngamuk, sampai ngata-ngatain nyokap gue, Oke. sampai gue teriak-teriak. Dan sampai akhirnya nyokap nggak tega juga tuh, karena gue bilang kayak ini bukan punya gue nih, kalau kalau sampai hilang nih gue bingung gantinya karena ini duit lumayan mahal juga gitu. Nyokap nangis. Di situ gue sempet kena tuh, wah gila gue sampai kayak gininya ya. Gue sampai balik ke kamar lagi, gue teriak-teriak gitu, terus gue gila gue sampai segini sama nyokap gue ya. Nyokap gue sampai nangis, sampai balikin. Yang gilanya gue masih gue bakar lagi juga itu. Tapi hati gue tenang ketika itu udah ada di gue lagi. Jalan terus sampai itu habis baru gue berpikir tuh ya, ini gue mau sampai kapan nih begini nih. Nyokap gue, pokoknya hubungan gue sama nyokap gue, hubungan gue sama keluarga gue, sama kakak-kakak gue, udah, lu mau ngapain lagi sih, lu hidup lu udah gini doang, duit lu habis kemana nggak jelas gitu. Udah sampai gue ngeliat teman-teman gue yang seumuran gue, anjir dia udah punya ini ya, dia punya itu ya, sementara gue duit gue habis buat gini doang, bahkan gue harus bayar utang. Gue pengen ngutang-ngutang ke bandarnya, gue sampai ngutang-ngutang ke teman-teman gue yang tadi yang mau nitip barangnya nggak ada, barangnya gue pakai sendiri, jadi mau gak mau gue harus ganti gitu kan. Udah duit gaji gue keluar masuk udah buat bayar itu doang. Sampai ada yang gilanya juga, gue sampai nipu bandarnya gitu sih. Oke. Gua Bandarnya ditipu ya. iya, saking gue ediknya, gue pengen tuh barang, gue nggak punya duit buat beli barang yang banyak, jadi gue pesen banyak, gue cuma punya duit buat satu bag di 350.000 waktu zaman itu. Gue beli 5 apa 3 gitu, pokoknya gue bayar cuma satu. Bukti transfernya gue edit di Photoshop, gue kirimin ke dia, terus dia juga ngecek kan mungkin ya. Mutasinya gitu. Iya Ya. dia mungkin itu. Terus gue udah bilang, iya ada kok masuk, tapi dia di gue nggak tahu deh, gue pakai segala macam alasan gitu loh. Sampai akhirnya udah gue di blacklist tuh sama satu bandar itu, dengan dia ngehubungin temen-temennya buat nih jangan ngasih orang ini nih. Oke. Itu menyulitkan lu dong buat dapet barang lagi, Bang? Menyulitkan gue sih, tapi selalu ada aja gitu kan cara ya, gue bisa nitip dari adik-adikan gue, Oke. tolong nih beliin sama dia deh, Hmm. ntar lu gue bagi. Iya bang, udah kayak gitu. Sampai dia nanya, lu ini ngasih bukan buat si dia kan nih, buat gue gitu. Bukan bang, ini buat gue sendiri, Si bandarnya ya. si bandarnya. Jadi gue minta tolong sama kurir lah, kasar gitu, tuh teman gue sendiri buat ngambilin gitu sih paling. Oke. Titik terberat lu selama lu adiksi ini apa, Bang? Mungkin sampai gue mau ngakhirin hidup gue sih, pernah juga kepikiran itu tuh, kayak tuh lagi kusut banget tuh ya, lagi kusut, gue ada masalah juga kayaknya, kerjaan kantor apa gimana, ditambah masalah sama cewek gue dulu yang sekarang jadi bini gue. Terus gue pakai itu, gue berantem sama cewek gue di tengah jalan. Gue sampai mikir kayak, ini orang mau ngapain sih, ini ribet banget deh. Padahal menurut gue sih juga kayaknya dia kayak gitu demi kebaikan gue juga, tapi gue ngerasanya kayak ini orang ribet banget ya. Gue sampai mau mukul batu, mecahin ke kepala gue sendiri, karena gue males, kayak semua orang kenapa harus ngeribetin gue sih. Gue beli ini gue nggak minta pakai duit orang, gue nyari duit ini sendiri buat gue pakai diri gue sendiri. Gue juga nggak ngasih, nih lu mau coba enggak, gue buat gue sendiri. Tapi orang-orang, gue merasanya di zaman itu, nih orang-orang ngapa sih ribet banget ya, pada ngatur hidupnya gitu-gitu sendiri. Ketika gue udah pegang batu, mungkin si cewek gue saat itu juga nggak tega apa gimana ya, gue ditahan sama dia, gue disadarin sama dia minta maaf segala macam sama gue. Padahal gue pikir juga sebenarnya juga dia nggak salah, tapi itu doang, ketika gue dengar kata maaf, gue merasa kayak
kenapa lu nggak dari tadi? Gue mikirnya kayak ketika dia minta maaf tuh dia kayak menerima keadaan gue lagi gitu. Gue nggak jadi, tapi tuh semua udah hancur tuh keadaan badan gue juga. Gue udah sempat mukul-mukul kepala gue, badan gue. Dia minta maaf, dia peluk gue. Di situ gue juga mikir lagi tuh, dia cuma kebanyakan mikir gue sampai gini mulu, tapi kan dilakuin lagi gue mesti gini banget deh, gue parah. Tapi besokannya kurang, masih nyari lagi. Sampai segitunya sih menurut gue juga kacaunya di otak gue ya. Itu pengalaman paling parah yang lu rasain dari Iya sih adiksi ini. kalau menurut gue. Oke. Terus dengan masalah yang lu miliki, lu pernah mencari pertolongan profesional nggak, Bang? Sempat abis kejadian malamnya gue berantem sama cewek gue, dan gue juga minta solusi gitu, temenin gue yuk ke psikiater. Ya udah lu mau gue temenin, ya udah ditemenin sama dia. Besokannya datanglah kita ke salah satu rumah sakit di Jakarta buat ketemu psikiatrinya kan. Ngobrol, yang gue dapetin malah kayak gue berasa disalah-salahin di zaman itu. Oke. Sebelumnya gue datang ke situ juga gue ngegori dulu tuh. Sebelum datang lu ngegori dulu. Iya, gue ngegori lagi tuh. Biar apa tuh, Bang? Gak ngerti gue, karena masih ada aja. Karena badan emang butuh ya. Iya kayaknya juga gitu ya, karena badan butuh dan gue juga masih ada nyetok gitu. Gue juga mikir nih, ketika ada kelar dari psikiatri udah gue habisin nih. Gue datang sana, gue ngobrol sama psikiatrinya. Gue merasa malah kayak merasa gue disalah-salahin aja sih gitu kan. Kenapa lu yang tahu badan lu? Gue ceritain kan, dok saya adiksi gini-gini. Gue masih berasanya kayak diri gue adiksi, karena badan gue udah sampai nyari gini, dok. Terus dia cuman bisa kayak apa ya jemputannya tuh ya, yang gue tangkep sih di saat itu dia cuma bilang, semuanya yang tahu nih dari kamu sendiri, kita juga belum bisa ngapa-ngapain. Ini kamu tuh gue berarti kamu tuh ribet sama apa yang ada di pikiran kamu sendiri aja. Oke. Wah, dari situ gue juga kan gue minta solusi juga ya. Kalau cuma taunya dari apa yang diri gue juga, gue ngapain harus ke situ? Tuh gue pikir mendingan gue cerita aja sama teman-teman gue dibanding gue harus datang ke psikiatri gitu sih. Ini mah sama aja outputnya sama gue cerita ke teman gue, gue parah banget nih cuy gini-gini. Iya lu parah, lu udah lu kurang-kurangin aja. Itu sih gue merasa kayak ngapain gue harus ke psikiatri nih gitu. Oke, jadi lu datang ke psikiater dan lu ngerasa percuma datang karena dibalikin lagi ke diri lu sendiri gitu ya. Iya. Padahal lu berharap lu datang ke sana tuh buat dapat solusi gitu ya, Bang ya. Dan yang gue pikir percuma juga kayak ini dia nggak tahu gue nih. Dia nggak tahu gue nih, cuma nebak-nebak doang deh kalau menurut gue. Gue jadi mikirnya gitu loh. Kayaknya mendingan gue cerita sama teman-teman gue yang tahu gue, terus gue cerita nih gue lagi begini nih. Gue lebih di saat itu gue lebih berasa kayak mendingan gue cerita sama teman gue deh, gitu sih mikirnya. Karena gue mikir lu nggak tahu, lu tahu apa sih, lu cuma nyala-nyalain aja sama kayak orang-orang, jadi mikirnya begitu. Lu mikirnya gitu saat itu ya, Bang? Iya. Terus setelah lu ketemu psikiater itu, ada yang berubah nggak, Bang, dari diri lu? Gak ada sih, gue karena emang baru sekali kali ya. Gue baru sekali dan gue dibilang ya ini mah tes ringan doang biasa gitu ya. Ini tinggal dari kamunya doang. Ya udah gue nggak perlu balik-balik lagi deh, ini dari guanya doang. Gue masih mikir begitu. Masih melakukan hal yang sama juga. Nggak ada signifikannya juga menurut gue. Nggak ada signifikannya ya? Nggak ada. Lo balik ke kehidupan lo sehari-hari, lo pakai lagi si gori itu gitu, Bang? Gue pakai lagi sampai ini sih, kalau gue lihat tuh gue berhentinya juga ya kalau misalnya gue mengurangi itu. Ketika gue ngeliat yang teman-teman gue seumuran gue udah anjir dia udah pada punya ini gawe, dia udah bisa kebeli ini, gue masih gini aja deh. Dari situ tuh gue mulai udah pelan-pelan deh ngilangin. Sempet gue ketemu sama ganja lagi di zaman itu. Pas gue ketemu ganja lagi di zaman itu, wah ini nih gue nih kayaknya di sini dah.
Di sini tuh maksudnya kayak gue cocok emang sama yang ini dah. cocok gitu. sama yang ini, sama Sama ganja si ini. ganja ini deh, gue mikirnya gitu. Terus? Lepas dari tuh sempat punya ganja, berhenti tuh sebenarnya gue buat berpersintean. Dari situ baru tuh udah mulai, udah gue nggak usah nyari-nyari lagi. Pertama gue mikirnya gue nggak bakal beli lagi. Tapi kalau ada ya udah gue bakar aja. Gitu. Oke. Gitu itu. Terus, oke, lu ngomong gitu sama diri lu sendiri. Barang lu habis. Lu Iya. nyari? Enggak, gue sempet gue lawan kayak enggak, gue nggak harus. Tapi yang anehnya karena emang gue udah bilang gue nggak mau beli lagi, tapi gue nyari tongkrongan. Lu nyari tongkrongan. Iya, gue nyari tongkrongan, ada, ya udah. Jadinya begitu. Sampai di suatu saat tongkrongan nggak ada, semua nggak ada, udah kali ya. Udah keterusan ya itu sampai sekarang. Keterusan untuk Ya udahlah, nggak usah lah kali ya. Ntar lu bakal habis lagi. Gue udah sempet lunasin utang-utang gue tuh. Utang-utang udah mulai lunas. Terus udah mikir badan, iya ya sayang juga duit gue ya. Udah mulai nahan tuh, udah mulai ketahan. Sampai akhirnya gue merit. Terus udah, oh iya deh gue mau merit nih, gue punya cicilan segala macem. Udah ada cicilan, baru udah mikir gue gara-gara ada cicilan kayaknya. cicilan ya. Iya kayaknya. Lu merit akhirnya lu merit dengan pacar lu itu ya Bang ya? Iya, dengan pacar gue yang Terus lu setelah merit lu mutusin untuk ya udahlah iya. nggak pakai lagi gitu. Nah, di situ udah ya udah lah, gue ngapain lagi sih, udah deh semua udah gue coba. Gue masih mikirnya gitu ya, sotoy-sotoyannya gue. Gue udah semua sih udah gue cobain, gue mau ngapain lagi ya. Sampai akhirnya gue pikir, kok dia aja bisa ya, dia nggak ngapa-ngapain. Ngeliat ada beberapa teman gue yang sampai nggak ngerokok pun, gue sampai suka refleksi diri gitu ke gue. Gila ya, dia bisa nongkrong nggak ngerokok ya, nggak aneh-aneh, kok dia bisa, kenapa gue enggak ya. Sampai akhirnya dia udah deh, gue coba, bisa juga ternyata. Akhirnya kesini-sini, asalkan gue nggak nongkrong sama orang-orang yang lama gue aja sih. Gue sebenarnya jadi sempat mikir gitu tuh. Gue nggak nyari tongkrongan gue yang ketika gue habis gue nyari ke tongkrongan yang pasti bakal ada bakar-bakar gituan. Tapi ketika gue ke tongkrongan yang lain yang bersih banget, bisa juga gue kebawa di situ. Terus itu gue pikir, oh iya emang kayaknya lingkungan dan yang kayak tai nih menurut gue. Lo nemu di situ ya Bang ya, lingkungan yang bikin lo kebawa gitu ya Bang ya. Oke. Terus sorry, gue mundur dikit ya Bang ya. Iya. Lo kan bilang si substansi ini, si gori ini tuh mempengaruhi badan lo ya Bang ya. Mempengaruhi fisik lo. Lo ngerasa butuh gitu. Ketika lo mengurangi konsumsi si gori ini, respon badan lo gimana Bang? Awalnya sempet sih kayak badan gue ngeluarin kayak keringat kecil-kecil gitu dikit di badan, yang udah mulai kayak gelisah sendiri. Panas, dibilang panas dingin, gue juga masih kayak denial juga sih. Enggak nih, gue emang pancaroba aja kali nih, lagi pancaroba gitu. Gue masih mikirnya begitu. Kayaknya badan gue nggak seedik ini deh, kayaknya enggak nih. Itu berarti diri lu dalam rangka ngelawan adiksi? Iya. Apa gara-gara gue udah berhenti udah lama ya. Tapi gue mikir enggak nih, kayaknya cuaca. Gue masih mikir positif aja nih, emang cuacanya lagi pada bikin sakit semua nih. Sampai sempet panas dingin sih menurut gue itu. Panas dingin. Itu lu nggak make dalam durasi berapa lama tuh Bang? Sampai panas dingin gitu? Kayak dalam 2 minggu dah. 2 minggu atau semingguan gitu. Gue udah mulai nggak sama sekali tuh. Udah nggak. Dulu kan sempet gue berhenti ngurangin si gori ini gara-gara ada gele kan. Jadi ada gele bisa tuh ke distract keinginan gue. Oke. Ketika gele itu habis, udah tuh gue sama sekali udah habis nih. Tapi gue pengennya ke si sinte ini mulu sebenarnya badan gue. Bukan nyari ke si gelenya, karena keribetnya itu kali ya. 2 minggu jalan, gue sempat demam tinggi juga. Kelar itu ya udah sih. Udah, ternyata cuma teman-teman doang nih sebenarnya nih racunnya. Racunnya teman-teman doang ya Bang.
Nah, setelah lu bebas dalam tanda kutip ya Bang, setelah lu tidak konsumsi si gori itu, si sinte itu lu badan lu udah sama sekali nggak ngelawan, nggak minta, nggak butuh gitu Bang? Sisaannya sih ada sih kalau menurut gue ya. Kayak gue kayak jadi mudah capek, gampang lupa, gampang keskip. Kayak memori-memori gue tuh kayak lompat-lompat gitu loh. Gue kayak harus cari puzzle-puzzle gue lagi di zaman itu. Oke. Lebih ke situnya doang sih menurut gue. Oke. Badan gue. Dengan kondisi kayak gitu, lu ngerasa kudu balik ke pakai lagi atau justru itu adalah alasan gue harus meninggalkan si sinte sama sekali gitu? Itu juga aneh sih. Gue sempat dapat lagi, nyobain lagi kan selama gue dua minggu itu. Karena gue mikir juga, oh gue udah terlalu tinggi nih dosis kali ya. Udah gue berhenti 2 minggu terus gue coba lagi. Udah ketika gue coba lagi, gue baru dapat kayak ini nggak enak nih. Gue ngapain ya balik lagi gini lagi ya. Udah tuh dari situ udahlah gue nggak mau nih kayak gini. Gue bisa keterusan lagi nih. Nggak enak dalam fisik lo emang ngerasa ini nggak enak Fisik gitu gue jadi nggak enak, gue jadi kayak curigaan lagi kayak ke orang-orang. Oke. Kayak rasa itu lagi kayak, wah ini gue dapat rasa ini lagi nih, gue nggak mau deh gue. Nggak mau ya. Dapet sugesti kayak ngeliat orang, wah orang-orang jadi pada ngeliatin gue semua, padahal itu kayak perasaan gue doang. Nah itu gue udah nggak mau lagi. Kayak gini ternyata jadi dicuriga, berasanya selalu dicurigain aja gitu. Terus sekarang lu bisa dikatakan udah terbebas dari belenggu adiksi itu. Yang lu rasain apa, Bang? Yang gue rasain sih badan lu dulu deh. Badan gue udah mulai, ya bangun tidur udah mulai teratur lagi, tidur juga udah mulai lama lagi. Tidur udah mulai 6 jam, udah bisa 6 jam lagi. Terus udah bagus tuh 6 jam tuh. Iya sih kayaknya gue pikir, karena kan pas zaman itu gue selalu pasti gue nggak pernah bisa tidur di 6 jam. Oke. Pas di zaman itu pasti gue cuma tidur 2 jam, bangun nyari itu lagi. Sampai gue bikin tidur yang ada di tangan gue masih nempel, gue tidur. Sekarang gue udah bisa kayak tidur sampai 6 jam, 8 jam malah. Wah. Sebuah kenikmatan itu. Sama daya ingat gue lagi kayak. Daya ingat lo? Gue udah jadi kayak bisa mengingat lagi. Kayak mudah lah buat mengingat kalau buat zaman sekarang nih. Buah dari lu tidak mengonsumsi si gori itu ya Bang ya? Iya sih. Siap. Gue ada cerita Bang. Ada sebuah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap tikus. Subjek penelitian ini tikus. Oke. Ini studi ini namanya The Rat Park Experiment, Taman Tikus. Oke. Jadi si penelitian ini pengen mengenali pola-pola adiksi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, eksperimennya itu, jadi ada satu kelompok tikus dimasukin ke kandang. Si tikusnya ini tuh di dalam kandangnya itu dikasih dua saluran makanan, 2 saluran asupan lah. Oke. 1 air putih biasa, 1 air putih yang dikasih heroin. Nah, tikus-tikus yang nyicipin heroin itu mulai ngerasa ketagihan. Kayak kalau bisa ngomong, enak nih nagih nih gitu, gue nyari lagi ya gitu. Carilah, jadi si tikus itu konsumsinya air yang ada heroinnya itu doang, sana terus. Dan dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak makan, dia nggak bersosialisasi karena di kandang. Dia ngelakuin itu sampai dia mati. Terus kelompok eksperimen satunya lagi itu alih-alih membuat sebuah kandang tikus, dia membuat sebuah taman tikus, rat park ya. Dimana di sana tikus-tikusnya banyak, tikus-tikusnya bersosialisasi, ada yang ngobrol, ada mungkin berbagi makanan, mungkin berkembang biak juga sesama tikus. Dan di dalam rat park itu sama ada asupan air putih dan heroin. Heroin juga. Si tikus-tikus itu tuh konsumsi juga tuh heroinnya. Tapi
tikus-tikus yang ada di Red Park itu nggak seketagihan kayak tikus yang di dalam kandang. Karena tikus yang ada di dalam Red Park itu dia punya pilihan buat interaksi sama pasangannya mungkin. Buat ngobrol sama teman-teman yang lain, buat beraktivitas sosial sebagai seekor tikus dan sebagai segerombol tikus. Mungkin punya kegiatan bersama, kegiatan kolektif. Yang akhirnya, angka kematian tikus karena heroin signifikan lebih rendah di kelompok itu. Nah, lu mungkin bertanya-tanya, ini kan tikus ya? Iya sih, gue juga mikir gitu. Manusia gimana? Manusia ada contohnya juga, Bang. Setelah Perang Vietnam, tentara-tentara Amerika yang balik ke kampung halamannya, banyak yang nyandu juga, kecanduan juga. Oke. Substansi apapun lah ya. Tapi ada yang bisa memutus kecanduannya itu. Adalah mereka-mereka veteran-veteran yang bisa berkeluarga, bisa bertemu teman-temannya, bisa membangun kehidupan yang baru. Yang lo lihat dari kejadian Red Park ini tuh apa, Bang? Berkaitan dengan pengalaman lo. Karena adanya sosialisasi kali ya, itu ya. Karena bisa ketemu sama tikus-tikus yang lainnya juga. Itu kan sih, gue juga. Ini pemaknaan lu sih, Bang. Tapi sejatinya menurut gua lu sudah memaknai apa yang studi itu dapatkan. Lu tadi menemukan jalan hidup lu untuk menikah, terus juga tadi lu melihat teman-teman lu punya kehidupan yang kayaknya bisa enak-enak aja tanpa pakai substansi gitu. Terus lu akhirnya memutuskan untuk bersosial, lu tadi bilang punya cicilan segala macam gitu kan, Bang. Mungkin itu bentuk Red Park yang lu bangun dalam diri lu sendiri. Yang gue bangun apa gue yang gue pilih itu kalau itu? Atau yang lu pilih? Karena lu tadi juga cerita kan, lu punya pilihan pertemanan, satu pertemanan yang pasti ngebakar itu kan, pasti ngelakukan sesuatu itu. Lu juga punya pilihan untuk ketemu orang-orang yang nggak ngelakuin itu, yang bahkan lu tadi bilang bahkan nggak ngerokok juga mereka fine-fine aja gitu. Lo akhirnya memilih juga kan, Bang, untuk punya kehidupan Red Park yang lebih menyenangkan buat lo. Gitu nggak sih, Bang? Bisa juga sih mungkin dibilang kayak gitu ya. Apa bisa dibilang udah capek juga kali? Lu udah capek juga ya? Mungkin mikirnya gitu kayak anjir mau sampai kapan sih? Udah kali ya, gitu kali ya? Apa jadi kebawa sendiri ke situ apa itu emang dari diri guanya sih? Gue juga kadang suka bingung sih sampai sekarang kayak mau ngapain ya? udah gitu doang, mau ngapain ya? Suka mikir gitu doang. Tapi pilihan hidup yang lo ambil sekarang, kalau lo bandingin ya dengan pilihan hidup yang melakukan itu lagi, lo akan milih yang mana, Bang? Gue sih akan pilih yang sekarang sih. Sekarang? Karena jujur ya, gue masih punya juga temen yang kayak gitu. Oke. Dan masih sempat kabar-kabaran, kontak-kontakan. Iya, sama aja kayak gue zaman dulu, dia masih punya utang, hidupnya masih, padahal dia kerja juga. Dia tiap bulan masih minjem ke orang-orang. Padahal kita juga tahu nih ya pasti buat ini nih. Gitu kan. Situ sih gue ngeliatnya kayak, udahlah. Kalau gue ini, gue bisa kayak dia nih. Oke. Jadi lu punya kontrol, satu ngelihat ke yang positif, satu ngelihat yang sisi sebelahnya lagi gitu kan ya, Bang ya. Siap. Jadi kayak kalau gue mikir kayak, dia enak nih kalau dia bisa parah, orang tuanya masih bisa dia orang adalah ya kata gitu. Kalau gue hancur banget, orang tua gue nggak bakal bisa bantu sejauh orang tuanya dia sih, gue mikir gitu. Tapi despite latar belakang ekonomi, yang lu lakukan berawal dari pilihan lu untuk punya kualitas hidup yang lebih positif adalah sesuatu yang berharga, Bang. Nggak ngelihat ekonomi siapa lebih besar atau lebih gimana. Ya mungkin sih ya. Tapi kalau gue juga suka mikir, iya dia mah enak nih pada anak-anak orang kaya gitu doang sih. Kalau gue sekaya-kayanya ada habisnya sih, Bang. Iya sih, ya kan? Ya sih. Tinggal duluan mana aja habisnya.
Duitnya apa? Palingnya dia punya privilege lah, pasti kan dia punya privilege ya. Oke, misalkan dia di rehabnya nggak harus rehab tempat rehab jelek gitu misalkan, atau orang tuanya pasti sepeduli itulah. Ini kalau gue udah terlalu ke situ kayak orang tua gue udah bakal nyerah juga gitu. Udah lu sana jalanin sendiri, paling gitu. Oke bang. Nah, dengan pengalaman lu bang, yang tadi yang lu ceritain, pakai segala macam, lu sekarang di sini punya kesempatan nih, bisa ngomong ke penonton. Saya lu punya kesempatan buat ngomong ke penonton. Mungkin yang nonton adalah orang yang belum pernah make barang-barang kayak gitu. Mungkin yang nonton adalah orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang make. Mungkin kayak orang tua lu, kayak teman-teman lu. Mungkin yang nonton adalah si pemakai itu sendiri. Nih sekarang nih di sini lu ke teman-teman, kalau lu pengen ngomong apa bang? Ya standar, pasti sih standar banget sih, apa yang keluar itu pasti klasik banget ya. Gue cuma mikir kayak gak usah coba-coba. Oke. Tapi kalau digituin juga susah, karena waktu itu juga jiwa gue, jiwa yang masih muda pengen coba-coba gitu. Ya kalau paling pesan gue, ya lu coba-coba boleh deh, tapi tahu batasannya aja. Itu kali ya. Gimana tuh menurut lu? Ini panggung lu bang, silakan kalau mau ngomong. Terus kalau sama yang gue alamin sih, buat orang-orang yang kira-kira di sekitar ada orang-orang yang kayak gue zaman dulu, deketin aja sih. Sebenarnya kita juga butuh dideketin sebenarnya, tanpa harus menyalah-nyalahin. Gak usah tiba-tiba ngejudge aja dulu. Itu sih gue yang gue rasain, kayak anjir gue tiba-tiba dijudge aja, lu nggak tahu dari mana tiba-tiba ngejudge. Terus kayak gue di zaman itu lebih respect kayak, ya udah lu kurang-kurangin deh, mendingan ada yang ngomong gitu daripada harus yang mikir udah lu berhenti ya. Buat yang belum pernah, nggak usah dicoba-coba lah, itu udah pasti nggak enak banget. Banyak juga pasti orang-orang di luar sana kayak gue yang buat bertahan keluar dari adiksi ini sampai secaur itu deh. Secaur itu ya bang. Jatuh, tabrak. Iya, jatuh ketabrak, utang mana-mana, hubungan sama keluarga hancur. Oke. Planning lu ke depan apa bang? Planning gue ke depan simpel banget sih. Gue pengen apa ya? Sederhananya sih gue pengen bahagia tanpa ada substance apapun sih, tanpa harus gue tergantungan apapun. Lu percaya bisa dapat itu bang? Gue percaya sih. Lu percaya? Lu percaya teman-teman yang nonton juga bisa punya kualitas hidup kayak gitu? Gue percaya sih. Dan terbebas dari tergantung kita milihnya aja sih. Milih per lingkarannya aja, lu bakal mau kemana nih kalau sama lingkaran itu. Pandai-pandai memilih lingkaran aja sih kalau menurut gue. Oke. Bang Kismat, Oke. very much udah ngobrol Sama-sama. di Depression Anonymous. Sama-sama Mas Febri. Sampai ketemu lagi. Oke. Teman-teman, itulah cerita dari Kismat, seorang survivor adiksi yang punya naik turun, ups and down pengalaman mengalami adiksi, dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk memilih terbebas dari belenggu adiksi tersebut. Adiksi tidak hanya terjadi dengan substansi-substansi seperti narkotika, ganja, dan sebagainya. Adiksi juga bisa terhadap hal-hal yang mungkin bisa dianggap lebih sederhana, tapi bisa mengandung bahaya yang sama besar, terhadap pornografi misalnya, atau terhadap binge watching, menonton terlalu banyak, atau apapun yang menurut kita sepele tapi melewati batasan-batasan tertentu, itu bisa masuk ke dalam tahapan yang merusak, mengganggu diri kita, dan mencapai definisi adiksi, ketergantungan. Adiksi juga bisa mengakibatkan gangguan-gangguan yang lain seperti depresi, kecemasan, dan sebagainya. Yang namanya kesenangan
atau kesukaan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kita harus tahu mana yang aman untuk kita dengan kadar yang aman untuk kita, dan kita juga harus tahu mana yang membahayakan dan perlu kita hindari. Cerita dari Bang Kisma tadi menunjukkan ke kita bahwa kita bisa memilih pilihan-pilihan hidup yang berkualitas buat kita. Kita bisa memilih pilihan-pilihan hidup yang memberikan jalan keselamatan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena itu teman-teman, pastikan teman-teman bisa mengenali diri sendiri dengan lebih baik, bisa mengenali kebutuhan dan kesenangan diri sendiri dengan lebih baik, agar tahu sejauh mana teman-teman mengonsumsi sesuatu yang teman-teman sukai. Sebagai penutup, seperti biasa, dari Depression Anonymous selalu berpesan bahwa mental issue bukan untuk dibully, tapi kita yang harus peduli. Thank you.